Bapak Ibu dipunawiti bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengawasan malam Sabtu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih karanten nikmat sange Allah. Kula panjenengan sami tansah pinaringan karahayon, saged pinanggih malih salebetipun kebaikan lan insyaallah mugi-mugi dalu punika dados keberkahan kula panjenengan sami lan mugi-mugi majelis menika dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kunjuk dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, satu niatan kula panjenengan sami setunggal dalu punika dalam rangka untuk meningkatkan iman. Bersama-sama bermajelis, sareng-sareng bertolabul ilmi, mugi-mugi menika nuwuhaken setunggaling kebaikan lan insyaallah yang akan kita tanam itu yang akan kita petik, dan insyaallah dalu menika menanam kebaikan, mugi-mugi di akhirat akan memberikan kebaikan ugi. Bapak Ibu, yang kedua, panjenengan yang rawuh ini juga mungkin kondisinya juga berbeda-beda. Tidak akan sama. Karena Allah menciptakan segala makhluknya dalam keadaan yang berbeda-beda. Setunggaling contoh. Nek panjenengan pamane sak RW ngoten kabeh sugih ngoten kira-kira repot mboten, Pak? Repot mboten, Pak? Kabeh sugih, Pak. Dadi ndek mobil kabeh ngoten. Repot nggih. Repote pripun? Repote yang namanya unsur tolong-menolong semakin berkurang. Saiki pamane panjenengan semuanya sak kampung menika mohon maaf ora duwe kabeh. Mungkin kita juga akan mengalami kesusahan yang begitu banyak. Maka Allah menciptakan kondisi kita berbeda-beda, dan inilah menunjukkan Allah Maha Adil. Kaitan kalian kesehatan Bapak Ibu. Dalam niki benten-benten keadaan kita. Ya pamane kan milih ngoten jenengan memang kudu kon milih nggih. Pamane kula duwe sebuah pernyataan jenengan tak kon milih. Milih A, B utawa C. Kondisi kita saat ini A, mbok menawi enten sing A, enten sing B, enten sing C. Sing A, sehat ning ra duwe duit. Enten? Enten, Pak? Sehat ra duwe duit. Enten? Heeh, ngaku kabeh nggih. Angka loro. Ora sehat duwite akeh, enten? Ora sehat ning duwite akeh. Wonge nggih rawuh. Mboten wong lara, kan gitu. Yang ketiga, ora sehat, ora duwe duit. Enten? Arang-arang nggih. Saniki tak kon milih jenengan, sing milih A. Sehat ra duwe duit, ngacung. Bapak, sehat ra duwe duit, Pak, ngacung. Mboten enten? Ndak ada? Ibu? Mboten enten? Ndak ada. Saiki sing lara-laranen sing duwite akeh, ngacung. Nggih mboten enten? Sing nomor 3, samsaya reneng. Kenapa ndak ada yang dipilih? Pilih napa jenengan? Pilih napa, Bu? Lah nggon pilihan ganda we renek kok. Gawe dhewe nggih jawabane. Kenapa ndak milih A, Pak? Kok mboten milih A? Sehat ning randedit. Kira-kira nek milih A ngoten kleru mboten? Mboten. Kenapa?
Wong sehat kuwi ora duwe duit saged guyang-guyu mboten? Saged. Kenapa mboten milih A? Wes saiki jawaban, sing sehat duwite akeh ngacung. Monggo ya. Ya ora nek sing ngacung, berarti napa? Semelang diutangi tanggane ngoten. Ndak. Sing disuwun awake dhewe niku leres. Sehat duwe duit ngoten nggih. Sehat duwite cukup ngoten mawon bismillah. Nah niki dalu niki alhamdulillah jenengan ya sehat insyaallah rezekine cukup. Sing disuwun sehat tetap Allah berikan, kecukupan rezeki tetap Allah berikan. Ning nyun ngapunten, kita masih saat ini seperti ini, Pak. Kalau ngeten sampai berpikir ngeten, Pak. Tentang virus ini, Pak. Dari dulu awal mula ini muncul sampai hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya, Pak ya. Setahun lebih ya, Pak ya. Setahun lebih ya. Hampir 2 Ramadan ya setahun lah itu. Niku kok setiap pemerintah ngai edaran, niku ya memang hanya 3M, 5M ngoten nggih. Terus nggih. Kok itu antisipasinya? Kalau nanti berpikiran ngeten. Umpamane mawon, gur umpamane dari atasan mereka, dari tingkat nasional, dari tingkat Bapak Presiden RI. Kayak edaran, ayo kabeh wargaku Indonesia sing muslim, ayo podo nindake salat taubat kok mboten ngoten nggih. Umpamane niku ditempuh ngono kira-kira mbok menawa kira-kira niku Allah mbok menawa roh ngangkat to, Pak. Ning karena yang kita lakukan mung niki wau, nganggo masker, cuci tangan, jaga jarak. Kok ndak ada gerakan ayo taubat nasional? Kok mboten ngoten? Jadi taubat nasional niku ngeten, dari pimpinan yang paling atas sampai bawah niku ayo kuwabeh pasrah kalian Allah, sujud kalian Allah, dandani uripe kula kinten mbok menawa nek niki mang Allah menghendaki Allah angkat tok ini virus kok. Ning koyoke dereng ya, Pak. Jadi ya imbuhan itu bagus sebenarnya, cuma kok nilai kelangitannya niku kok diabaikan. Kelangitannya niku lho, Pak. Jadi kita berbicara mengenai langit itu berkaitan dengan Allah. Jadi ngapunten, mbok yo ayo gerakan-gerakan taubatan nasuha, salat taubat bareng-bareng ngono kira-kira mbok menawa virus coronane melayu yo, Pak ya. Mula niki nggih awake dhewe niki prihatin malih, Pak. Kita masih sangat luar biasa, bahkan ini semakin luar biasa ini. Ini yang paling tinggi DKI dan Jateng, Pak. Ndak tahu kenapa DKI karo Jateng, Pak, sing meledak entek-entekan, Pak. Niki nek sing luar Jawa kok rada adem-adem nggih. Belum ada ya, Pak ya. Tapi Jakarta sama Jawa Tengah niki sing anu. 2 ini yang menduduki peringkat tertinggi di Indonesia, Pak. Ya mudah-mudahan dengan semakin kula panjenengan banyak istighfar kepada Allah, mugi-mugi wabah ini segera Allah angkat. Karena nyon ngapunten ada 2 kemungkinan, Pak. Kalau memang ini Allah menghendaki, ya inilah dari Allah. Allah menguji taun. Taun itu semacam wabah yang memang ini mematikan, Pak. Ini bisa jadi Allah memberi. Yang kedua, dalam bahasa kita di global, Pak, bahasa global, itu ada namanya proxy war, Pak. Ada proxy war, perang biologis kimia dengan menggunakan pihak ketiga. Itu yang sekarang digembar oleh, mohon maaf, Pak, negara-negara yang memang uji coba tentang kimia, Pak. Jadi bisa jadi mengurangi penduduk dunia ini dengan cara seperti itu. Namanya proxy war, Pak. Jadi ada semacam perang tapi tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan, menggunakan pihak ketiga. Yaitu apa? Virus itu tadi, Pak. Makanya ya kalau ini pertama kehendak Allah. Ya mudah-mudahan dengan sujudnya kita kepada Allah sesering mungkin, ini mugi-mugi itu secepatnya diangkat oleh Allah. Tapi kalau memang itu proxy war, Pak, benar-benar itu perang yang benar-benar perang tidak nampak.
Itu ya mudah-mudahan Allah segera menunjukkan kekuasaannya. Menolong orang-orang mukmin, ngayomi para ulama, menjaga orang-orang muslim dalam keadaan yang lebih baik. Ngerti nih Bapak Ibu? Jadi insya Allah doa-doa panjenengan di setiap habis sholat monggo mungkin disampaikan sama Allah supaya wabah ini segera berakhir dan mudah-mudahan nanti insya Allah hidup kita ke depan akan semakin baik seperti sedia kala. Bapak Ibu, niki alhamdulillah kita sudah ba'da Idul Fitri baru ketemu. Kita hampir bulan Zulqaidah ya Bu ya. Nanti di bulan Juli tanggal 20 sudah Idul Adha insyaallah. Mudah-mudahan nanti kita bisa berudhiyah kembali, bisa merayakan Idul Adha kembali. Dalu niki kita akan kaji sareng-sareng terkait dengan satu mahfudhah. Mahfudhah itu semacam kata mutiara dalam Islam, tetapi punya makna yang begitu sangat dalam, Pak. Kalau kita mau menelaah itu, ya ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pesan moral. Mugi-mugi mengke kula panjenengan bisa mengingat tentang apa yang Allah ingatkan kepada kita, sehingga mangke kula panjenengan bisa memperbaiki hidup lebih baik lagi. Kita mulai dari mahfudhah itu hanya singkat, Pak. Kita baca bersama-sama. Kajian ini panjenengan seperti biasa kita baca, panjenengan menirukan. Ngeten nggih Pak nggih? Ibu? Siap Bu? Saestu? Dereng ngantuk toh? Tenang mawon, mungkin jam 8 seprapat rampung. Sekap ya Pak, 8:04 nggih. Insyaallah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Al-insanu mahallul khata'i wa nisyan. 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 Alhamdulillah. Ibu ya Mbak, siji loro telu. Napa niki ibu mung separo lor tok? Segidul enten mboten niku? Kaya ya nek putih-putih kok ora nek suarane. Al-insanu mahallul khata'i wa nisyan. Ibu-ibu sareng setunggal kali 3. Oke, ibu-ibu yang sebelah kanan pintu, Bu. Nggih, mengidul. Siji loro telu. Alhamdulillah. Yuk, yang pintu utara sampai ke utara, Bu. Siji loro telu. Nggih, ketok iki kayake generasi ini beda ya, Pak. Sing kidul kayake pun lansia kabeh ya, Bu. Sing ngelar kayake jek 5:30 ya, Bu. Nggih. Bener? Heeh, wong kula mung nebak wong ora ketok kok. Nggih, sekarang ayah
Ya, sareng-sareng ayat ya. Al insanu mahallul khotai wa nisyan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ibu nanti mendengar ini ya Bu ya. Tahu enggak Bu? Kira-kira artinya apa Bu? Ya, apa Bu? Ayah ada yang tahu? Apa? Ya. Al insanu mahallul khotai wa nisyan. Al insan ya niku nek ada sepadanan kata annas. Manusia itu mahallul al-hal itu menandakan bahwa dia posisinya panggonane tempatnya khotoun salah, nisyan lupa. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita akan kupas mengenai kesalahan dan dosa. Ada konsep salah dan dosa Bapak Ibu. Ngapunten. Kenapa besok kita dimasukkan kalian Allah ke dalam neraka? Karena kita ada salah dan dosa. Ada salah dan dosa. Sekarang ngeten. Salah dan dosa. Kira-kira dua kata niki maknane podo napa beda? Ayah. Salah, dosa. Dalam ayah? Sebab, akibat. Sebab salah, akibatnya dosa. Nek jenengan ada semacam kausa prima ya ayah ya. Ada sebab, ada akibat. Perbuatan salah mengakibatkan dosa. Oke, ngeten. Dua kata ini Bapak Ibu antara salah dan dosa ini mungkin alhamdulillah tadi Bapak sudah sampaikan kayak ada hukum sebab akibat. Dalam satu sisi nek dipilah menika ada sedikit perbedaan tapi tidak begitu banyak. Kalau yang namanya dosa ini pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap Allah. Artasipun pelanggaran manusia terhadap ajaran agama. Niku dosa. Kalau salah, pelanggaran manusia terhadap manusia. Nah, niki kita tidak akan mempermasalahkan apakah ini beda atau sama, paling tidak tetap berkaitan. Antara salah, ada kesalahannya dan dosa. Ngeten Bapak Ibu. Ada enggak Pak dalam Islam itu dosa warisan Pak? Ada enggak Pak dosa warisan? Enggak ada. Kalau kita telaah di doktrin agama Pak. Ada memang beda Pak. Tenggen Islam, kali tenggen doktrin Nasrani. Itu di dalam kitabnya, di dalam bilang kitabnya beda Pak. Kalau di dalam Islam, itu memang tidak ada doktrin dosa warisan. Meskipun dulu panjenengan pirsa kakek moyang kula panjenengan yang namanya Nabi Adam alaihi salam melakukan dosa dan kesalahan terhadap Allah. Nah, kalau di doktrin Nasrani Pak, itu memang ada tebusan dosa. Ada dosa warisan. Dari mohon maaf kalau dalam kitab Injil itu kembali kepada Trinitas yang namanya Yesus. Dia hidupnya digunakan untuk berkorban demi manusia. Itu doktrin mereka Pak. Makanya kalau saya sampaikan di Islam tidak ada doktrin dosa warisan Pak.
Jadi kalau Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak kita, menika berbuat kesalahan itu memang sudah ditebus. Artinya sudah mohon maaf kepada Allah. Nah, sekarang kondisi manusia, bahwa manusia itu adalah fitrah. Mamin mauludin ila yuladu ala fitrah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan suci. Jadi nek jenengan lahir ceprot itu digambarke kaya lembaran-lembaran kertas yang putih bersih. Tidak ada satu titik noda pun di situ kalau panjenengan lahir ke bumi. Nah, kemudian kata Nabi, anakku arek dadi abang, arek dadi ireng, arek dadi ijo. Itu olah-olah tangan siapa mengge? Yang menggambar di situ. Orang tuanya. Fa'aba wahu. Wong tuane sing bakal melukis kain putih itu arek dadi werna apa. Makanya kalau ada yang jadi Majusi, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, itu karena orang tuanya. Kalau bersyukur kalau panjenengan, fitrahnya adalah Muslim. Fitrah kita mau Muslim, Pak. Ya makanya di sini tidak ada warisan dosa lahirnya kalau panjenengan dalam keadaan fitrah. Nah, manusia itu kapan, Pak, mulai terhitung mendapatkan dosa dan kesalahan, Pak? Tatkala kula panjenengan sudah akhil balik. Berarti nek kula panjenengan mempunyai anak-anak kita masih belum akhil balik, itu belum kersa puasa rutin, belum kersa sholat, belum kersa mungkin nindake kewajiban yang lain, dia belum ada beban dosa. Kapan dia dimulai Bapak Ibu? Dimulai ketika dia mukallaf. Kalau sudah benar-benar dia mumayyiz, sudah akhil balik. Nek panjenengan belajar di fikih, itu laki-laki itu akhil baliknya kalau dia sudah mimpi basah. Kalau perempuan itu sudah menstruasi. Itu secara hitungan agama, setelah dia mendapatkan dua peristiwa menikah, baru dia ada taklif. Ada pembebanan, Pak. Jadi sing demben anak-anak durung sholat, itu dia belum terhitung kesalahan. Tapi setelah dia akhil balik, dia tidak sholat, dia tidak puasa, maka baginya sudah ada beban salah dan dosa. Ada 3 kondisi diangkat, Pak. 1, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Tidur sampai dia bangun, Pak. Itu diangkat oleh Allah, tidak muncul kesalahan di situ. Contoh, ngapunten sangat. Panjenengan jam 11 enjang sare. Tangi-tangi jam 3. Dereng sholat napa, Pak? Duhur. Nah, kira-kira jenengan gen boten dosa pripun niku? Namanya mengqadha salat. Tangi jenengan wungu jam 3 jebret. Masuk waktu asyar. Jenengan dereng duhur. Kalau pengen menebus dosa, tidak mendapatkan dosa, berarti tangi gregah langsung ambil air wudhu, sholat duhur. Tapi nek tetap berdosa kenapa, Pak? Ya udah bablas wae. Jadi dia nek ora salat duhur es bablas wae mboten salat. Berarti itu salahnya di situ, Pak. Tapi kalau kita belum kena dosa, kalau kita masih dalam kondisi kita tidur. Yang kedua, anak-anak ketika dia dewasa. Yang ketiga, orang gila ketika dia sembuh, Pak. Jadi orang gila itu, Pak, ya orang yang memang tidak waras itu sebenarnya tidak ada pembebanan, Pak. Tur yo arang-arang wong edan iki nek corona ya, Pak ya. Arang-arang ya, Bu ya. Gek angkakno mangane ya mung sak-sak ini kok mandak ra kena corona ya, Pak ya. Mireng mboten, Bu, wong edan kena corona? Dereng to, Bu? Pripun ya, Pak ya? Kira-kira napa niku rahasiane?
Lah nek bener mboten duwe pikiran, wis pikirane wis pokoke semeleh. Ora gagas utang, ora gagas beras, ora gagas minyak. Sing penting mangan dina-dina turut ngendi-endi. Mandak ora corona ya, Pak ya. Berarti nek pengen ra corona dadi apa, Pak? Ya ampun toh, Bu. Sing disuwun sehat, ora kena niku ngoten nggih. Makanya kalau nggih mau maca ya Allah, iki di Sulawesi niku ratusan orang-orang yang di rumah sakit jiwa niku ya ora gagasan kena corona apa ora. Wong ya mlumpuk biasa ngoten. Nganti ra krasa nek kena corona mboten kan begitu. Makanya nggih, kalau orang gila itu Pak, memang itu oleh Allah tidak ada pembebanan kewajiban. Ya, jadi selama dia hilang ingatan, maka tidak berlaku pembebanan bagi dia. Tapi kalau dia sudah sembuh, total dia masih ingat kembali kewajiban, maka dia wajib menjalankan perintah. Bapak Ibu, saya mau tanya, ada enggak Pak di dunia ini orang yang suci Pak? Ada enggak Bu? Enggak ada. Tapi ada satu sosok yang maha luar biasa Pak. Siapa? Yang Allah pelihara dosa dan salah. Sinten? Sinten? Nabi Muhammad. Dipun sematkan apa Pak di dalam Allah? Maksum. Maksum itu artinya apa? Orang yang terpelihara dari dosa Pak. Itu hanya satu. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad disematkan oleh Allah piyambak sebagai orang yang maksum. Artinya apa Pak, Bu? Terpelihara dari dosa dan kesalahannya. Maka kenapa begitu? Ketika Rasulullah niku ada kesalahan Pak, dalam berdakwah, dalam hidup, langsung Allah tegur kesalahan itu. Sehingga Kanjeng Nabi cepat-cepat memperbaiki hidup. Itu Rasulullah Pak. Sepeninggal Kanjeng Nabi, tidak ada lagi orang yang disematkan Allah dengan maksumnya itu. Kesalahan kula panjenengan terkait dengan imam, inilah yang kadang ngapunten Pak, kita terjebak di dalam konsep imamiyah. Terjebak dalam konsep asyobiyah Pak. Jadi kalau kita, mohon maaf Pak, di dalam firqah, ya kalau di Islam itu ada sempalan Pak. Kalau di firqah itu kaitannya dengan akidah. Tapi kalau di sempalan itu ada mazhab-mazhab itu di bidang-bidang furu'iyahnya. Jadi kalau sekarang mohon maaf kita punya ormas A, B, C, D. Itu karena kita terjebak dengan imam kita. Sehingga kita menganggap bahwa imam kita itu adalah orang yang paling suci. Itu sebenarnya dalam Islam tidak ada satu doktrin pun yang mengajarkan seperti itu. Jadi kalau ada A, B, C, D, kemudian kita punya imam, kita hanya itu saja yang kita anggap imam kita, ini sudah menyalahi Pak sebenarnya. Yang akibatipun kita sama orang lain merasa bahwa dia lebih rendah daripada kita. Lah sekarang imam kita itu Pak, kira-kira sinten toh Pak imam kita sekarang ini? Sinten Pak? Imam kita sekarang ini. Karena Rasulullah sudah tidak ada. Imam kita sekarang sinten? Ulama. Ulama yang mana Pak? Ulama dhewe wis bingung kabeh Pak awake dhewe. Awake melu A bae kaya ngene, B bae kaya ngene, C kaya ngene. Sekarang imam kita yang tertinggi siapa Bu kira-kira Bu? Iya. Kalau saya ditanya, Mas, kenapa? Imamnya awake dhewe saiki sapa to Mas? Bingung aku nganti milih. Lah pokon milih imam. Imam kita yang sekarang kita pegang, Pak, adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Itu imam kita tertinggi Pak sekarang, Pak. Kalau kita imamnya mengacu kepada personal, Pak, kepada pribadi, Pak, itu akan kecewa, Pak, kita. Tapi imam kita adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Itu selama dipegang kuat Pak Bu. Dipegang kuat dalam hidup, selamat kula panjenengan. Selamat kenapa? Tidak keluar dari Al-Qur'an dan Al-Hadis.
Makanya kita sekarang pripun lah imamnya sopo gitu. Ya kita larinya kepada itu aja. Ya Allah kita punya Quran dan punya sunnah. Itu imam kita tertinggi Pak. Ya siapapun nanti ulama juga rujukannya ke sana Pak. Kepada dua sumber yang paling pokok ini. Jadi di dunia ini setelah Rasulullah tidak ada orang-orang yang maksum. Pasti yang namanya manusia itu punya salah. Entah banyak atau sedikit. Nek masih jenenge menungso Pak. Jik gelem sambel bawang. Jik gelem botok. Jik gelem tengkleng. Ngoten berarti jik duwe salah ya Pak nggih. Jik duwe dosa ya Pak ya. Selama itu namanya manusia. Maka bagaimana kita? Yaitu kita punya farduhu ilallahi war rasul. Kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sekarang, apa yang mesti kita lakukan kalau kita sudah punya salah, Pak? Bu, nyun ngapunten Bu. Jenengan sepanjang hidup ini masih merasa punya salah enggak Bu? Punya. Nek jenengan galih kira-kira salah yang paling banyak sama siapa Bu? Hah? Mertua? Lah napa? Yang paling banyak kira-kira Bu? Suami. Saestu. Sudah minta maaf? Sampun. Kapan Bu? Bakdo ndek wingi. Terus bar bakdo njaluk ngapura terus let pirang dina ngunek-unekke melih. Oh nggih, ya Allah itu. Bu, Bapak sebenarnya kita gini ya. Salah itu kita lakukan sama siapapun dalam kehidupan ini. Antara pejabat karo rakyate. Oke, salah sejano. Awake dhewe kalih istri kita punya salah. Istri sama suami banyak salah. Orang tua sama anak juga banyak salah. Anak sama orang tua juga banyak salah. Maka kalau kita punya kesalahan di dalam Islam, apa yang harus secepatnya kula panjenengan lakukan? Satu, menyadari sepenuhnya tentang kesalahan kita, Pak. Menyadari sepenuhnya kesalahan kita. Nek umpamane akeh wong sadar karo salahe dhewe, tak kira Indonesia ora perlu enek KPK. KPK apa Pak? Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa dibentuk Pak? Kenapa ada KPK Pak? Karena ada sing nakal. Sing nakal karo keuangan negara. Mula nek KPK. Nek pamane kabeh menyadari sepenuhnya, ngakoni salahe ora nek KPK we rapopo. Sampai sekarang belum pernah kita dengar enek uang korupsi ngaku langsung. Ada ndak Pak? Nek urung gedendangan durung ngaku. Nek wong Indonesia, Pak mohon maaf Pak. Saya tadi korupsi uang negara 1 miliar. Silakan saya ditangkap, saya mohon maaf. Ngono tak kira ranek KPK apa-apa kok. Ning karena orang ndak mau mengakui salah itu, maka ada KPK. Enek KPK wae ora gelem ngaku. Mula nyuwun tulung Bapak Ibu, wong Islam nek wis bener-bener sadar sepenuhnya enek salah angka loro segera minta maaf. Segera minta maaf kesalahan itu. Yang ketiga, kita bertekad Pak Bu untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Dan yang keempat, jangan mudah menyalahkan orang lain. Nek de salah cepet-cepet jaluk ngapura. Ojo gengsi. Wong duwe salah kok gengsi, akhirnya apa? Akhirnya awake dhewe salah itu tetap dibawa sampai kita meninggal Pak. Kenapa? Tidak diselesaikan di dunia. Mula tolong, nek duwe salah, ayo cepet-cepet menyadari, jaluk ngapura, bertekad untuk lebih baik lagi,
tidak mudah menyalahkan orang lain. Itu prinsip dari wong Islam. Nah, saiki nek enek wong liya duwe salah karo awake dhewe, sikape hanya 3. Siji, kula jenengan jangan terbawa emosi. Nek enek wong gawe kesalahan karo awake dhewe, ojo ditanggapi dengan emosi, dengan amarah. Apa kata Nabi? La taghdab. Jangan mudah marah. Wong Islam kuwi oleh nesu apa ora, Pak? Pak? Bu? Wong Islam oleh nesu apa ora, Bu? Angsal? Kayaknya jenengan nesu dina-dina. Boleh ndak Pak wong Islam nesu? Kapan wong Islam oleh nesu, Pak? Kapan, Pak? Kalau kita boleh marah? Kita boleh marah kalau ajaran Islam itu dipermainkan. Tapi nek karo tonggo masalah gedang ambruk nyang omah ngono rasa miso-miso. Nek perlu mandak diketok gak digodhog ngoten nggih. Ngapunten, Pak. Wong Islam ojo gampang nesu. Karaktere wong Islam niku kasih sayang, Pak. Jangan mudah marah. Sikap yang pertama. Yang kedua, ke ono ngapura nek dhek salah. Maafkan kesalahannya. Yang ketiga, Pak. Balas keburukan orang lain dengan kebaikan. Sing paling abot nomor piro, Pak? Nomor piro, Bu? Sing paling abot nomor piro, Bu? Nomor 3 nggih. Nomor 1 iso nahan amarah. Nomor 2 gampang nek kon maafke. Nek nomor 3 niki wong dikeplak kok ora bales ngeplak. Kira-kira nek jenengan dikeplak ngoten baris ngeplak oleh ora, Pak? Angsal. Ibu jenengan diunek-unekke tangga, bales unek-unekke oleh ora, Bu? Angsal. Boleh. Ning awake dhewe loro-lorone harga dirinya rendah di mata Allah. Nek wong Islam mohon maaf, gampangane dijiwit ngono ora bales dijiwit ngono. Sanggup mboten nggih? Nek cah nom-nom ra sanggup, Pak. Cah nom-nom niku dikeplak ngono ya bales. Mulih jiko arit. Nek cah nom-nom, nek wong tua-tua mosok nggih ngoten. Meh padha nggih. Masalahe bapak ro anak niku sak omah, nggih. Mula ngeten, Pak. Jangan dibalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama. Eloke, Pak, yang nomor 3 niku elok banget. Dan itu orang sedikit sekali punya sikap seperti itu. Rasulullah mawon menggambarkan contohnya kepada kita kok. Nggih. Rasulullah mawon nyuwun ngapunten jenengan mireng perjalanan dakwah beliau selalu banyak sekali hambatan dari orang-orang kafir Quraisy. Sampai jenengan nek mau serius Rasulullah menika selalu dilempari napa, Pak? Kotoran unta. Niku nek pamane arek liwat gek dikei kotoran unta ngono lak Kanjeng Nabi nesu mboten niku? Mboten ta, Pak? Dilempari mboten. Wis berulang-ulang. Setelah mendengar kok renek sing biasanya nek sing nyawat aku kotoran tau renek. Kanjeng Nabi sing nyawat niku masuk angin. Mula hari ini libur mboten nyawat jenengan. Lah ngomah sebelah ndi? Duduhno. Duduhne. Datangi oleh Kanjeng Nabi. Didoakan ya. Nikulah Rasulullah. Nah awake dhewe bukan rasul tapi ya rada titik saged nyoba ngoten kira-kira. Ning ya nek nyoba ya tetep remuk Pak awake dhewe. Pamane dikeplak wong meneng wae, keplak wong meneh meneng wae, nganti ping 10 meneng ya opnam jenengan. Makanya pripun? Ya kita menghindar membela kalau memang itu kita bisa membela. Ini yang ketiga. Nah sekarang Bapak Ibu, alurnya Pak. Alurnya kalau kita salah sesama manusia, niku alurnya ngeten. A kali B punya kesalahan. Maka syaratnya gen Allah memberikan pengampunan, A kali B kudu gathuk sik.
Setelah selesai ini, urusannya selesai, baru Allah akan menurunkan maafnya. Kalau ini belum selesai, Allah tidak akan memberikan maafnya, menahan Pak. Jadi selesaikan dulu. Ini kalau kita buat kesalahan. Tapi kalau buat dosa, kita dengan Allah langsung kepada Allah. Tapi kalau kita sama manusia, dirampung kesek karo orang yang kita buat kesalahan. Selesai, baru nanti Allah akan menurunkan pengampunannya. Kalau dosa, beda lagi. Kulon jenengan langsung sama Allah. Itulah ada kesalahan dan ada dosa. Tanda-tanda Pak, kalau salah kita dimaafkan. Setunggal, dilakukan sama-sama ikhlas. Sama-sama ikhlas. Yang kedua, tidak ada kata-kata tapi. Kowe tak kei ngapura ning ngei aku 2 yuta. Niku berarti tidak ikhlas. Itu belum berjalan. Makanya tidak boleh kata-kata tapi. Yang ketiga, tidak ada dendam dan benci. Yang keempat, dibuktikan dengan tindakan lebih baik. Niku awake dhewe saling mengikhlaskan, Pak. Tanda-tandanya begitu. Nah, tanda-tandanya kalau kita diampuni dosanya oleh Allah, 1, hati kita tenang, Pak. Yang kedua, suka berkumpul kepada orang-orang yang solih. Yang ketiga, lebih banyak ibadah. Yang keempat, kita mempunyai akhlak yang lebih baik. Jadi uang merasa dosanya diampuni Allah, itu hidupnya berubah total. Ada perubahan yang nampak dalam kehidupannya. Niku. Jadi ada ciri-ciri salah kita dimaafkan, ada ciri-ciri dosa kita diampuni. Dan yang terakhir Bapak, ini ada sebuah hadis Rasulullah. Niki mbok menawi kita jangan sampai menjadikan kebiasaan salah ini sampai kita bawa sampai kita meninggal belum selesai. Ada 2 hadis Rasulullah terkait dengan orang yang minta maaf tapi orangnya tidak mau memaafkan. Ada yang minta maaf ning wonge ra gelem ngei ngapura, Pak. Ini kasus banyak sekali terjadi di masyarakat, Pak. Dan ini ada 2 penjelasan Kanjeng Nabi terkait dengan kejadian niku wau. Yang pertama, barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah ia memaafkannya. Apakah ia di pihak yang salah atau yang benar? Apabila dia tidak mau memaafkan, maka dia tidak akan mendapatkan ataupun mendatangi telagaku. Namanya telaga apa Kanjeng Nabi? Punya telaga. Al-Kautsar. Niku kalau waos Pak, ada sedikit penafsiran tentang telaga Al-Kautsar. Di Ina atau Ina Al-Kautsar itu. Ternyata ngeten Pak, ada telaga Kanjeng Nabi khusus milik Kanjeng Nabi. Itu kalau ada orang-orang beriman yang mau antri Pak, antri mau ke Sirat, jembatan Sirat, titian Sirat Pak. Niku ternyata orang-orang beriman itu di situ dulu Pak. Jadi mampir tenggene telagane Kanjeng Nabi Pak. Di situ dulu ya, di telaga Kanjeng Nabi itu. Dia pada mampir di situ. Nah, setelah itu baru dia melanjutkan perjalanan ke titian Sirat, ke jembatan Sirat itu. Kecuali orang-orang yang memang tidak beriman Pak. Dia tidak akan mendapatkan telaga Rasulullah itu. Mila satu keutamaan kalau panjenengan kenapa kita nderek Kanjeng Nabi karena kita berharap bisa nunggu berkumpul dengan orang-orang mukmin berada di telaga Al-Kautsar. Maka ini kalau ada orang sing ora gelem ngei ngapura karo wong sing wis mara njaluk ngapura, dia ndak mau ngasih itu, maka dia tidak akan pernah bisa mampir di telaga Kautsarnya Kanjeng Nabi. Yang pertama. Yang kedua, jika ada salah satu dari kita berusaha mendamaikan dan yang lain dia menolak perdamaian itu, wis nyang omahe kepengin damai, njaluk ngapura, tibae ditolak, dia tidak mau damai, dia tidak mau memberi maaf, apa kata Nabi? Maka kita yang sudah datang kepadanya itu sudah bebas, tidak mendapatkan imbas dosa, Pak. Berarti semua diberikan kepada orang yang memang tidak mau memberi maaf. Ini Pak kasus kita di masyarakat banyak. Lah piye Mas aku gak wis njaluk ngapura, gak wis mara,
ning ora dikei, lah aku beneng akhirat sik kepiye begitu. Orang-orang seperti itu kata Nabi, dia sudah diampuni kesalahannya meskipun belum diberi maaf orang yang didatangi untuk memberi maaf. Ini keutamaan kula panjenengan, Pak. Jadi wong Islam niku harus punya satu prinsip. Gampang ngei ngapura. Ojo nganti duwe prinsip ora tak kei ngapura nganti jebating bumi. Enten, Pak. Sok kadang begitu. Enek sing ngoten niku ngomong, ora tak ngapura nganti mati, ndak boleh. Cepat-cepat beri maaf sebesar apapun kesalahan orang itu, insya Allah akan meringankan beban kula panjenengan di dunia sampai di akhirat. Ngoten Bapak Ibu, 5 menit lagi kita buka pertanyaan. Monggo kalau ada yang mau tanya, Bapak Ibu. Sebelum nanti kita mendoakan Ustadz Guntur, mudah-mudahan nanti insya Allah beliau segera sehat walafiat dan diberi keberkahan untuk bisa kembali taklim kalian panjenengan. Monggo. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, monggo Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji. Ji. Bagaimana langkah kita? Oh, ji. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kalau kita punya kesalahan sama seseorang, ternyata kita belum sempat minta maaf. Entah kondisi beliau, satu mungkin sudah tidak ada di dunia ini, atau yang kedua mungkin sudah tidak pernah berjumpa kepada kita. Satu yang bisa kita tempuh, sepanjang yang panjenengan kenal masih punya ahlul bait Bapak. Masih punya bagian dari keluarga yang masih bisa jenengan temui Bapak. Nggih. Pamannya, jenengan punya salah sama saya. Ternyata saya udah ndak pinanggih panjenengan. Panjenengan mau minta maaf wong ora tau ketemu wonge dan saya masih punya keluarga saya mungkin yang jenengan pirsa. Nah, bagaimana wasilahnya? Jenengan bisa datang ke keluarga kula, sampaikan jenengan mohon maafnya kepada keluarga. Seandainya pun nanti tidak ketemu dan keluarga sudah mengikhlaskan panjenengan, memberikan maaf, sama halnya jenengan sudah mengijabkan untuk minta maaf. Kalau nek jenengan tidak bisa ketemu. Yang kedua, Pak, jenengan bisa sampaikan langsung kepada Allah. Atas kesalahan panjenengan sama si fulan yang jenengan merasa pengen jaluk ngapura kok ora ketemu, neng ngendi wonge ora ngerti kula. Sampaikan kepada Allah. Bahwa jenengan sampaikan kesalahan sama panjenengan sama Allah, mudah-mudahan si fulan ini sudah mengikhlaskan. Karena memang tidak ada Pak, jenengan tidak pinanggih. Bisa ditempuh 2 jalan Pak. Kalau ahlul bait masih jenengan tahu, datangi mereka. Minta maaf, kesalahan jenengan apa, sampaikan. Insya Allah dari keluarga akan juga tahu persis masalahnya seperti apa. Dan saya yakin kalau keluarga muslim yang benar-benar muslim, dia akan memberikan maaf. Yang kedua, sampaikan langsung kepada Allah. Ya, bahwa panjenengan pingin minta maaf kepada orang yang jenengan maksud, meskipun jenengan belum sempat bisa ketemu. Niku Pak, kalau kita kiaskan dengan hutang Pak, jenengan duwe hutang, tibae jenengan arep nyarutan wonge ra cetone ngendi wisan, pripun carane? Nah arep balekke. Kalau dia masih punya keluarga, sampaikan kepada keluarga. Kalau tidak punya keluarga, umpamane ya Pak, umpamane de utang jenengan dereng dibalekke, gek wonge yo renek, pamane jenengan titik pengen Baitul Mal ngoten kira-kira lebih aman mboten? Aman. Nek jenengan pamane wis iki aku ndek ben de utang karo kae gek orang nyarutan rong iso ketemu wis tak tukane wedhus wae siji. Mana dadi 200. Mbake wonge setahun moro. 200 kene kabeh Pak, glo wedhusmu iki, wedhusmu kabeh. Utangmu ndek men tak rumat begitu. Itu solusi kita Pak. Jadi mudah sebenarnya kita minta maaf bagi itu yang ada maupun yang sudah tidak ada. Ngoten Ayah. Jadi bisa jenengan tempuh dengan 2 cara. Ya, kalau insya Allah memang jenengan betul-betul tidak pernah bisa ketemu langsung, ya sampaikan sama Allah.
Allah akan pirsa apa yang jenengan mintakan sama Allah. Ngoten ya. Nggih. Yang lain Ibu? Oh, nggih. Monggo Bapak. Iya. Oh, sebentar Ibu, ini ada. Nggih. Nggih. Nah. Ya. Nggih. Nah, enek wong Islam kok ya lucu ngeten iki wau. Wong genah Islam kok dhek ingin salah kok ora njaluk ngapura. Niku nek pamane nggon ilmu salah ngono, salah membawa susah. Ya. Sirine napa? Siji. Dhek niku salah, genah salah. Ning ora gelem ngakoni salah. Ora gelem njaluk ngapura. Berarti, Pak, ada orang seperti itu. Sampai dia mati, sampai dia masuk ke dalam alam barzah, kesalahan yang dimaksud akan tetap terbawa sampai dia menjadi penghuni barzah saat itu. Maka piye carane awake dhewe? Kalau memang jenengan wis minta dia untuk ngakoni kesalahan mboten gelem, dia merasa paling bener, orang gelem njaluk ngapura, yang jenengan otomatis sebenarnya bukan di pihak yang salah, Pak. Cuma orangnya itu dikatakan wong kok mohon maaf bahasane egois toh, Pak. Ya, bisa dikatakan monggo kalau arogan itu ya memang tendensinya kepada sedikit sifat yang keras ya, Pak ya. Kemudian wonge egois golek menangi dewi. Kok jenenge salah kok ra gelem njaluk ngapura. Kan genah dek itu salah. Makanya kalau ada orang seperti ini, Pak, dan dia sampai dia meninggal pun belum diselesaikan urusan itu dan dia salah buat dirinya sendiri, maka dia akan menjadi masalah yang susah buat dirinya di alam barzah, Pak. Makanya ingatan kita nggih dinasihati mawon bahwa orang-orang mukmin kalau memang dia merasa salah ya ayo kita budayakan untuk segera meminta maaf. Itu ada Pak bagian dari orang-orang kita itu. Wis ngena salah ning ra tau gelem njaluk ngapura. Mula kula matur itu tadi. Kenapa? Karena memang mereka merasa paling benar, tidak mau disalahkan. Kalau mau dikritik madak ya udahlah begitulah orang dikritik supaya dia baik, tapi justru orang yang mengkritik itu justru disalah-salahkan. Itu yang terjadi di lingkungan kula panjenengan, Pak. Maka itu tadi saya sampaikan, kalau ada orang seperti itu dia akan membawa beban salahnya sendiri sampai dia meninggal, Bapak. Dan akan terus digerus pahala kebaikannya untuk mengurangi seluruh kesalahannya, Pak. Diambilkan dari mana? Ya kalau dulu dia sholat ya juga dari pahala sholat. Kalau memang belum diselesaikan, Pak, waktu di dunia. Ngerti ya? Jadi monggo bismillah, Islam mengajarkan fa'fu anhum. Cepet-cepet gelem ngaono ngapura dumateng tiang-tiang yang punya salah kepada kita. Ngerti ya? Ibu? Ada, Bu? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji. Ulangi Bunda. Oh, salat fajar nggih. Kapan? Nggih. Salat sunnah fajar. Oh, hajat. Hajat Bunda? Oh, hajat. Baik, salat sunnah hajat. Salat sunnah hajat adalah salat sunnah di mana manusia ada sebuah keinginan. Ada sebuah harapan. Maka disunahkan untuk melaksanakan salat sunnah. Nah, kapan waktunya, Ibu? Untuk salat sunnah hajat, memang itu tidak ada waktu-waktu khusus, Bunda. Artinya waktu-waktu yang maktubah. Waktu-waktu yang tidak ada kekhususan, Bu. Nek panjenengan bisa sholat sunat hajatnya dilakukan pada siang hari, monggo. Kalau jenengan mau melakukannya pada malam hari, monggo. Tidak ada terkait dengan yang namanya sholat tahajud maupun witir, Ibu. Jadi itu berdiri sendiri. Nek panjenengan bedanya di sholat tahajud sama witir itu satu paket. Dalam satu yang namanya qiyamul
lail. Tapi nek jenengan salat hajat, jenengan punya keinginan pagi itu sampaikan sama Allah, yen jenengan lakukan sebanyak 2 rakaat. Bunda, salat sunnah hajat itu hukumnya salat sunnah yang ghairu muakkadah. Jadi salat sunnah yang memang tidak rutinitas ditekankan oleh kanjeng Nabi Bunda. Tapi nek jenengan mau menjalankan sebagai amalan ibadah sunnah, itu monggo, itu bagus. Namanya sholat hajat, hajatun. Itu ada sebuah harapan. Keinginannya apa? Ini ngapunten jenengan, ya Allah, muga-muga engkau anak-anakku juga bagus semuanya. Ada keinginan begitu. Mintakan sama Allah sehabis panjenengan sholat hajat. Ada mungkin cah nom-nom punya cita-cita pengen jadi apa, ya dibiasakan sholat hajat, mintakan sama Allah. Ya, keinginan yang direncanakan kita tidak tahu kalau Allah jawab atau tidak atau ditunda, itu hakipun Allah. Mila sholat sunat hajat ibu itu dilakukan 2 rakaat. Untuk waktunya ibu tidak ada waktu maktubah di situ bu. Jadi panjenengan bisa lakukan di siang maupun di malam hari. Ngoten ibu? J. Napa bunda? Oh, untuk sakit beliau. J, nanti kita baca habis pengawasan bu. Kita sampaikan sama Allah pakai sareng-sareng. Ngoten? Mangke kita doakan bersama. Masih ada lagi? Monggo ibu. Masih jam 8:30 kurang 5 bu. Boten napa-napa ibu. Insya Allah semuanya belajar bu. Monggo. Ada lagi? Napa bunda? Sampun? Oh masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji. Oh, salat istikharah. Nggih, sama salat malam. Nggih. Salat istikharah. Istikharah menika artinya pilihan, Bu. Jadi orang itu dihadapkan kepada 2 masalah. Ngapunten, Bu. Kalau mben jenengan mohon maaf. Mau dilamar orang ngoten kira-kira pamane dilamar wong loro ngono kira-kira bingung mboten jenengan. Nah carane milih piye Bu kira-kira? Wah, sing siji wonge gedhe dhuwur, sing siji ya gedhe dhuwur. Sing siji tumpakane mobil, sing siji tumpakane kebo umpamane. Kira-kira nek jenengan bingung milih ngoten nek dalam ajaran Islam kan napa Bu? Nah, berarti jenengan ada 2 pilihan yang harus jenengan pilih, maka jenengan disunahkan untuk melakukan sholat sunnah istikharah. Artinya memilih mana yang Allah lebih baik dan yang jenengan baik. Itu namanya istikharah bu. Jadi ada sholat sunnah memilih sesuatu yang jenengan buat jenengan bingung bu. Itu istikharah dan itu memang sunnah. Boleh dilakukan. Nah, kapan waktunya? Terkait dengan qiyamul lail sama Bu. Kalau qiyamul lail itu udah jelas antara sholat tarawih sama sholat tahajud dan witir. Nah, istikharah jenengan mau lakukan di malam hari pun itu juga boleh. Di siang hari pun juga boleh. Waktunya memang sama Bu, sama dengan tadi tidak maktubah. Artinya tidak ada ketentuan waktu-waktu yang harus malam. Jenengan pilih saja waktunya Bu. Nek jenengan mau istikharah lebih bagusnya malam, tenang, enak, minta sama Allah, ya lakukan pada malam harinya. Ngoten Bunda? Jadi istikharah itu ya memang tidak ada waktu kekhususan di waktu malam. Kalau qiyamul lail itu memang sudah ada ketentuan-ketentuan tentang waktu. Contohipun tarawih, sholat tahajud, sholat witir niku. Tapi kalau yang tadi sholat hajat
ada sholat istiqoroh, jenengan boleh melakukan di waktu-waktu kapanpun yang jenengan bisa melakukan dan membuat jenengan lebih nyaman lagi dalam berhubungan kalian Allah. Ngoten Ibu? Sampun Bunda? Monggo, kalau memang jenengan mau tahajud dulu 8 rakaat, tibain jenengan pengen nyambung dengan sholat istiqoroh, boleh. Baru jenengan sholat witir. Karena memang witrun itu artinya ganjil dan penutup. Dan itu boleh jenengan lakukan tatkala rangkaian-rangkaian sholat malam sudah jenengan lakukan, baru ditutup dengan sholat sunnah witir. Boleh Bunda? Jenengan boleh kok itu dirangkaikan begitu. Nggih. Sampun Bu? Insyaallah begitu nggih? Nggih. Waalaikumsalam. Ada lagi Ayah? Oh nggih. Ada masalah. Nggih, status. Oh. Ya. Oh, ngaten. Tidak harmonis. Ya. Ya, baik. Ibu, ini kaitannya dengan gadget ya Bu ya. Nah ibu-ibu status itu biasanya ibu-ibu sing rodok senengane ngerumpi kuwi biasanya. Untuk kaitannya dengan masalah di status, ini memang kadang ngeten Bu. Kalau kita tidak hati-hati, terkadang ada orang-orang yang merasa kita sakiti, kita tidak merasa. Makanya ngeten, ini masalah yang belum tahu persis, ini yang salah siapa. Ya, meskipun kita ada orang yang merasa disalahkan, merasa tersinggung begitu. Maka satu, problem ini dilakukan langkah-langkah. Kasusnya jelas ada semacam status di WA. Ada pihak yang merasa tersinggung. Ternyata dia klarifikasi lah kok orang aku nek dia menyinggung perasaannya DE. Arek enek sing dandani bareng-bareng sijine gengsi ngeyel. Aku rasa lah kok kon njaluk ngapura. Lah tadi di awal saya bilang begitu. Wong Islam kuwi mbo bener mbo salah. Nek ngei ngapura kan hebat toh, Pak. Ini ki Bu yang kita khawatirkan karakter wong Islam ya kayak begini ini. Makanya satu, tabayun Bu. Namanya tabayun. Klarifikasi Bu. Karena ini objeknya memang tidak jelas. Wong dia hanya masang status ya sing maca wong 200 pamane. Ternyata ada satu yang merasa tersinggung. Lah ini kan kita juga tidak tahu apa DE nulis status memang ditujukan buat DE kan juga tidak jelas. Makanya satu Bu, tabayun. Caranya bagaimana? Pembuat status dan yang merasa tersinggung ditemokke. Bisa enggak ditemokke Bu? Kira-kira temokke bisa enggak Bu? Wonge ya pengajian ora kuwi.
Eh? Enek ora wong e? Renek. Berarti mang wonge wangkal ora tau pengajian no. Makanya ngeten, ya monggo nanti bisa disikapi lebih bijak. Tabayun, dua-duanya temukan, ada pihak ketiga, Bu. Jangan sampai ada pihak satu dua akhirnya tidak jelas. Maka harus ada pihak ketiga yang menengahi. Ya, dan ini makanya ngeten, ya bertiga ini ya benar-benar harus benar-benar terbuka. Iki niate apa, iki niate piye, kok sampai seperti ini. Nanti kalau ndak diure bertiga, bolehlah berempat rame-rame ndak apa-apa, wong. Memang lebih baik, memang masalahnya biar cepat selesai. Itu tadi, Bu. Jadi karena ini masalahnya juga tidak langsung kepada objek yang dituju, maka yang namanya tabayun itu hukumnya wajib. Tabayun dulu, diklarifikasi dulu. Ini maksudnya gimana-gimana. Dan orang yang merasa tersinggung ya jangan kemudian mohon maaf merasa menjadi korban. Belum tentu status yang dia tulis buat dia gitu loh, Bu. Makanya nyuwun ngapunten. Nek kalau saya sarankan ini memang harus ketemu, Bu. Kalau tidak ketemu nanti akan berlanjut menjadi masalah tidak baik. Akhirnya apa? Akhirnya berkembang ketidakharmonisan dalam hubungan komunikasi. Dan ini bahayanya wong Islam ngeten niki wau. Nganti gengsi ra njaluk ngapura nganti salah digawa mati bahaya. Ini akan menjadi penggerus kebaikan ketika kita meninggal, Bu. Saya sarankan ditemokke itu lebih baik. Biar semuanya beres, jelas. Ya, masalahnya jelas, orangnya juga jelas. Kalau memang niatnya tidak ada singgung-menyinggung, ya udah. Kita minta maaf, ikhlaskan semuanya. Kalau bisa ya jangan diulang kembali. Meskipun itu tidak ada pihak yang dituju. Siapa objeknya, siapa sasarannya. Begitu. Ngoten ya, Bu? Monggo, mungkin jenengan yang mau mendamaikan ganjarannya kayak banget, Bu. Singgil mendamaikan itu ganjarannya kayak banget. Mendamaikan saudara seiman yang bertengkar. Itu ganjarannya udah banget buat jenengan insyaallah. Tapi laksanakan dengan bijak sana. Ngoten ya, Bu? Sementara gitu ya. Ya monggo mungkin hati-hati nek menggunakan gadget. Guys, status rasa aneh-aneh. Mungkin tidak menyinggung perasaan orang begitu. Gitu ya, Bunda ya? Ya, saya kira cukup. Masih ya? Monggo. Nggih. Nggih, ittiba Rasul. Oh iya, nggih. Iya, nggih laras. Nggih. Baik, matur nuwun. Mengke panjenengan kalau mau kersa referensi lebih banyak, panjenengan membaca di sebuah buku, ada buku kumpulan solat-solat sunnah secara contoh Rasul. Itu banyak sekali Pak Bu, termasuk ada niku kan seperti Bapak ada solat hajat, istiqoroh, ada solat taubat, banyak sekali di situ. Dan kalau memang panjenengan mengke kepingin menopo istilahipun mengamalkan leres segala bentuk ibadah, memang ada contoh dari Rasulullah. Nah, kalau kita pengen mempelajari secara detail apakah istiqoroh itu pernah dilakukan Rasulullah? Pernah. Apakah sholat taubat? Pernah. Paling tidak memberikan inspirasi kepada umatnya. Ini loh jalan yang terbaik. Nek kalau panjenengan ada kesalahan banyak sama Allah, silakan sunnah lakukan sholat taubat. Kalau kita punya pilihan, silakan ada sholat sunnah istiqoroh. Kalau kita punya keinginan yang memang kita sampaikan sama Allah, silakan ada sholat hajat. Nek jenengan pengen mendapatkan satu rumah penuh terbuat dari emas dan seisinya, ya kemudian ada lagi ganjaran seperti isi dunia dan seisinya ini, silakan sholat sunnah fajar. Segala sesuatu yang sudah Rasulullah tetapkan dalam itibanya, insya Allah kalau kita mau melakukan Pak, ini ada tuntunan dari Kanjeng Nabi. Ya, monggo mengke kula matur
memang leres Bapak, apakah kita mengerjakan sholat-sholat itu kalau Rasulullah tidak melaksanakan, kemudian Rasulullah menekankan kita boleh? Boleh. Ya, itu sebagai motivasi kula panjenengan. Dan ternyata fungsi sholat sunnah begitu luar biasa. Ya, untuk apa? Terutama yang rawatib, untuk menutupi kekurangan sholat fardu. Itu rawatib. Jadi ternyata banyak Pak. Makanya ngeten, seandainya mau kita kaji lebih detail, ya monggo nanti kita agendakan sekaligus kita kasih dalilnya secara lengkap, kaifiatnya bagaimana, doa-doanya bagaimana. Besok insya Allah pas pertemuan-pertemuan yang akan datang bisa kita kupas ayah. Ya, satu mungkin pengen mengenal sholat sunnah istiqoroh. Itu bagaimana, ada dalilnya ndak? Kemudian caranya bagaimana? Itu nanti insya Allah Pak ada di amalia sunnah. Di dalam sholat-sholat sunnah Kanjeng Nabi. Ngoten ayah. Jadi monggo makin insya Allah harapan kita memang membiasakan sholat sunnah. Ada yang mu'akadah, ada yang goiru mu'akadah. Yang kita tekankan yang mu'akadah. Yang kita kuatkan. Ya, tentang tahajud. Ya, itu yang memang kuat luar biasa. Kemudian sholat sunnah rawatib. Kalau yang goiru mu'akadah saya sampaikan tadi. Ada yang hajat, ada yang istiqoroh, dan sebagainya. Insya Allah, kalau besok mau mengkaji di amalia sunnah, kita sampaikan secara detail. Ngoten sementara ayah, yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah, mudah-mudahan nanti pertemuan ke depan, ya kita nambah itu tadi, amalia sunnah yang bisa kita jadikan sebagai tambahan-tambahan pahala di kegiatan-kegiatan harian kalau panjenengan. Sholat duha, ada sholat sunnah wudhu juga banyak di situ, ya bisa kita pelajari. Ngaten sementara ayah, insya Allah besok kita usahakan secara detail, secara gamblang bisa kita berikan sama panjenengan. Sementara ngaten nggih, malam hari ini, baik kita tutup doa sambil mendoakan beliau Bapak Guntur, mudah-mudahan ya Allah baru menguji dengan sakit. Kita harapannya doa jamaah sedoyo, mudah-mudahan beliau segera diberi kesembuhan. Monggo kita baca doa bersama-sama. Panjenengan mengamini, mudah-mudahan Allah mengirimkan syifanya kepada beliau dan keluarga, dan doa-doa panjenengan dipun ijabah kalian Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana si'athi bil ba'sya isfi anta syafi la shifaan ila shifauka shifaan la yugadiru saqoma. Allahumma rabbana si adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqoma. Ya Allah, malam hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Engkau adalah Tuhan yang memberikan penyakit kepada semua manusia, dan Engkau pula ya Allah yang akan memberikan kesembuhan itu. Maka berikanlah kesembuhan kepada kiai kami Bapak Guntur Subiantoro ya Allah beserta keluarganya. Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Engkau berikan kesembuhan ya Allah sehingga dapat beraktivitas kembali. Ya Allah, kami malam hari ini bermunajat. Mudah-mudahan doa-doa kami Engkau dengarkan ya Allah, dan Engkau kabulkan ya Allah, dan berikanlah kesembuhan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan jaga iman dan kesehatan kepada kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Matur nuwun wekdalipun. Sedaya kalepatan dalam nyuwun pangapunten. Insyaallah mugi-mugi bulan-bulan ngajeng saged benangih malih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.